Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Kopi Hitam yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bimbingan Al-Imam Al-Ghazali dengan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang telah beliau jelaskan dalam kitab ini, bahwa kemarin sudah kita bahas minggu lalu, yaitu terkait adab-adab atau tata krama setelah kita melaksanakan sholat duha atau sholat isyraq sampai tergelincirnya matahari. Apa yang mesti kita perbuat di waktu tersebut, apa yang harus kita lakukan. Maka Imam Ghazali menganjurkan untuk kita mengisi waktu tersebut setelah waktu sholat duhanya kita sampai tergelincirnya matahari. Ada 4 keadaan yang salah satunya meski kita perbuat sebagai anjuran, yaitu yang pertama, kita agar mengerahkan waktu kita dengan kita isi menuntut ilmu yang bermanfaat. Kalaulah kita tidak mampu untuk mencari ilmu yang bermanfaat di waktu itu, maka kita diminta untuk menyibukkan diri kita biwadhaifil ibadat, dengan segala macam ibadah-ibadah kita pada Allah, minadzikri, daripada kita berzikir atau kita baca Al-Quran atau kita bertasbih atau kita bersolawat. Kalaulah kita tidak mampu dengan menyibukkan diri segala macam ibadah di waktu itu, maka anjuran yang ketiga, kita lakukan hal-hal kebaikan yang mendatangkan kebahagiaan untuk saudara-saudara kita. Dengan kita bikin girang orang lain, datengin manfaat untuk orang lain, buat satu kebahagiaan. Maka kemarin dijelaskan, bahkan di dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas diriwayatkan, man adkhala ala mu'minin surura, siapa orang yang dia membahagiakan hati orang mukmin lainnya, khalaqallahu ta'ala min dzalika surur, niscaya Allah ta'ala akan menciptakan dari kebahagiaan tersebut sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang akan memohonkan ampunan buat orang tersebut sampai hari kiamat. Sebegitunya manfaat kita datengin kebahagiaan buat orang lain, bukan dengan kita menyakiti hati orang lain. Maka kita manfaatin waktu yang kita punya agar tidak sia-sia kita bikin girang hati orang lain. Atau kalau kita tidak mampu buat gembirain orang dengan kita punya harta, dengan kita punya tenaga, maka sibukkan dirimu, kata Imam Ghazali, dengan kita iktisaban, dengan kita bekerja untuk kita mencari nafkah buat diri kita dan juga keluarga-keluarga kita. Dengan catatan, mencari nafkahnya kita jangan sampai ada yang terzolimi, jangan sampai ada orang lain yang sakit hati. Maka kerjaan kita, cari nafkah kita tanpa menyakiti, mengganggu orang itu akan mendatangkan keberkahan. Setelah kita memahami betul bagaimana adab-adab dan tata krama tersebut sebelum tergelincirnya matahari,
Maka dilanjutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, adabul isti'dadi lisairi sholawat. Masuk kepada pasal berikutnya, yaitu terkait adab-adab tata krama di dalam diri kita mempersiapkan istiqdad. Kudu ada persiapan berarti lisairi sholawat, untuk kita melaksanakan sholat-sholat. Ada adab-adab nanti di dalam kitab ini, bagaimana adab kita di dalam sholat. Tapi Imam Ghazali lebih dulu menegaskan ada adab-adab di dalam kita mempersiapkan untuk melaksanakan sholat. Yan bagi an tasta'idda qabla zawali, seyogianya atau sepatutnya an tasta'idda, bahwa kamu mempersiapkan dirimu qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, li sholati zuhri, untuk melaksanakan sholat johor. Apa yang mesti kita persiapkan sebelum tergelincirnya matahari, sebelum datangnya waktu johor? Faqaddim, maka dahulukan oleh kamu al-qailulata, akan qailulah. Yang pertama yang mesti kita persiapkan dari diri kita, yaitu dahulukanlah qailulah. Apa itu qailulah? Qailulah itu adalah tidur yang sebentar di siang hari. Makanya namanya qailulah. Asalnya dari kata qalil, qalil sedikit. Qailulah mempersedikit dari yang sedikit. Berarti tidurnya sebentar, setengah jam, paling lama sejam. Jangan 2 jam, 3 jam. Itu lamaan namanya, bukan qailulah. Faqaddimil qailulah, maka dahulukan oleh kamu akan qailulah, yaitu tidur siang. Jadi tidur siang ini sebelum waktu johor, tidur yang sebentar ini merupakan kesunahan, kecuali hari Jumat. Jangan hari Jumat juga, kan sunnah Ustaz, qailulah lah Jumat, udah kita persiapan buat sholat Jumat namanya. Jangan lagi ada qailulah. Sunnah hukumnya qailulah ya, di tengah hari kita tidur sebentar, kecuali hari Jumat. In kana, apabila laka bagimu qiyamun, bangun fil laili, di malam hari, au sahrun, atau begadang. Bisa dibaca sahrun, bisa dibaca saharun. Saharun, haknya berharokat fathah. Fil khairi, bergadang di dalam kebaikan. Kalaulah kita pengen bangun tengah malam sholat tahajud, atau kita kepengen begadang tengah malam untuk melakukan kebaikan, ngapain? Zikir, baca Quran. Atau emang ada yang diantara kita yang kerjanya di malam hari, security, satpam, itu masih dalam rangka kebaikan. Fa inna, maka sesungguhnya fiha, di dalam qailulah atau tidur siang yang sebentar itu, ma'unatan, adanya bantuan, adanya pertolongan, ala qiyamil laili, untuk kita bangun di malam hari. Kama anna fis sahuri ma'unatan ala siyamin nahar, sebagaimana sesungguhnya fis sahuri, di dalam sahur, makan sahur kita tuh, ma'unatan, ada bantuan, ada pertolongan, ala siyamin nahari, untuk kita puasa di siang hari. Jadi kita tidur di siang hari yang sebentar sebelum masuk waktu johor itu sangat membantu untuk kita bangun di tengah malam. Sebagaimana dengan kita makan sahur, itu sangat membantu kita untuk kita berpuasa di siang hari. Ada yang pengen tidur siang nih sebelum masuk waktu johor, biar ntar malam bangun mau ngapain? Mau mutolaah kitab, mau baca kitab,
lempengan malam Kamis udah ngaji, saya udah bisa apa yang udah dipelajari minggu lalu. Masya Allah. Ada nggak yang begitu? Ya kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya mudah-mudahan ada aja, cuman nggak mau ngaku, namanya tawadu. Iya, nggak boleh pamer, nggak boleh riya. Jadi ada manfaatnya tuh qailulah, kesunahan yang mendatangkan manfaat dengan kita tidur siang hari sebentar. Cuman ini mah buat orang-orang yang ya maaf biar kata kita kerja jangan jadi alasan sunnah. Kita kerja nih, ada di kantoran gitu misalkan, tidur sebelum waktu johor. Sunnah ini sunnah. Lu lagi kerja, jangan dijadiin alasan sunnah. Iya, yang ada dipecat tuh. Ini bagi orang ya, manfaatin kalau lagi libur misalkan hari Ahad gitu tuh. Praktekin nih, tidur bentaran. Karena wali-waliullah begini tidurnya. Bahkan ada para masyayikh kita yang tidurnya habis sholat duha, habis isyraq langsung tidur tuh. Jam 7, jam 8, terbangun jam 11. Siap-siap mandi langsung. Tuh ada begitu. Ya. Makanya kadang ada ulama kita, ustaz kita ditelepon jam 7, jam 8, apa belum bangun ya? Emang baru tidur. Iya. Lah kali. Mana tuh tadi? Wal qailulatu, dan adapun qailulah atau tidur siang itu min ghairi qiyamin bil lail, tanpa bangun di malam hari. Kasahuri min ghairi siyamin bin nahar, seperti halnya sahur tanpa puasa di siang hari. Ya percuma namanya. Udah tengah hari dia tidur siang qailulah, tapi malam kagak bangun. Sama kayak orang sahur tapi kagak puas. Sama kayak orang sahur tapi kagak puasa. Kan kata Nabi Muhammad SAW, ista'inu bil qailulah ala qiyamil lail wassahu wa bis sahur ala siyamin nahar. Minta tolong, minta bantuan dengan kita tidur siang hari supaya kita bangun malam hari. Sama halnya kayak sahur untuk kita puasa siang hari. Itu agama ngajarin begitu. Nah selama ini kalau misalkan kita kayak ada pertanyaan, Ustadz saya susah banget kayaknya gitu, saya nih pengen bangun malam mau tahajud nggak bangun-bangun, kayaknya apa kebluk banget apa gimana saya. Nih jalanin sarannya tuh, tidur siang hari biar kata sebentar sebelum johor, atau mungkin setelah johor nggak masalah. Yang penting tidur siang hari untuk apa? Dengan tujuan kita bangun tengah malam. Kalau emang kagak bisa bangun juga tuh, padahal udah qailulah, padahal udah tidur tengah hari, biar kata sebentar, nggak bangun juga di malam hari gitu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bisa saja banyaknya dosa yang ngebuat diri kita untuk susah beribadah. Ini introspeksi nih, pukulan buat kita. Terkadang kita mau diajakin kebaikan, mau diajakin sembahyang, mau diajakin sholat, diajakin puasa, diajakin ke pengajian, rada susah. Dosa apa yang udah kita bikin? Sampai-sampai kita mau ngebet Quran, kagak bisa juga. Mata nih udah dipakai buat mandangin apaan, sehingga buat mandang yang kebaikan aja susah. Kaki kita udah pergi kemana aja nih, sampai datang ke masjid, datang ke majelis aja berat di kaki. Karena saran udah kita pakai, tidur siang udah, malah siangnya sampai sore tidur, malamnya masih tidur juga. Dosa apa yang udah kita bikin tuh? Sampai-sampai mau dapat rahmat Allah aja kagak bisa. Assalamualaikum. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Fa'idha kilta, lanjutin. Fa'idha kilta, maka jika kamu tidur siang, artinya kita ngelakuin qailulah, ya tidur siang tuh. Fajtahid, maka sungguh-sungguhlah kamu antas taikidha, bahwa kamu bangun, arti bangun tidur,
qabla zawali, sebelum tergelincir matahari. Ada ijtihad, ada kesungguhan, emang kepengen bangun sebelum johor gitu. Pas kita lempengan mau tidur siang hari, tidur qailullah itu, ada kepengenan, ada sungguh-sungguh dalam hati kita pengen bangun sebelum johor. Pernah dibagi tuh satu ilmu, kalau kita mau tidur nih, kita minta bangunin gitu. Ngomong ke sebelah kanan nih, assalamualaikum gitu. Bangunin saya ya jam sekian gitu. Kadang-kadang dibangunin tuh benar emang, sama malaikat kayak apa sama siapa. Emang kita ngomong gitu biar dibangunin Pak. Cuman kalau udah dibangunin jangan tidur lagi. Orang aja kita tolongin begitu, kita minta tolong, bang, ntar bangunin saya jam segini ya. Udah dibangunin kita tidur lagi. Apa kata ngebangunin saya? Apa dikata? Susah, udah dibangunin juga tidur lagi, bangunin tidur lagi, sampai kesel saya. Nah iya, ya mungkin begitu tuh. Ya, niatin begitu. Insya Allah. Assalamualaikum, bangunin saya ya, ntar jam segini gitu tuh. Bangunin ntar. Maka ada kesungguhan kita untuk kita bangun sebelum tergelincirnya matahari. Kalau emang kagak ada begitu ya bablas aja udah. Wa tatawaddo, dan kamu berwudu. Artinya sebelum kita siap-siap, habis qailullah, habis tidur itu udah bangun. Kita bersuci dah. Tawaddo. Kita berwudu, atau lebih bagus, lebih utamanya kita mandi dah biar segeran lagi. Ya. Yang banyak ulama-ulama emang lempengan mau sholat 5 waktu mandi biar seger. Kan kita mau ngadep Allah gitu tuh, biar rapi, wangi. Jangan masih bau apek, bau iler segala macem langsung ngambil wudu sembayang. Bebersih dulu badan kita habis tidur. Ya kagak tahu tangan larinya kemana aja, namanya orang tidur. Ya bukan. Maka kita mandi dah biar segar. Kan kita menghadap Allah. Ngadep manusia aja kita pakai rapi, mandi, dandan, sisir, rambut klimis. Ini mau ngadep Allah gitu. Wa tatawaddo'a wa tahdhural masjidah, dan kamu mendatangi akan masjid. Datengin ke masjid artinya kita berangkat ke masjid, udah selesai bebersih rapi kita berangkat ke masjid. Wa tusolliya tahiyatul masjid, dan kamu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kan kita udah udah sampein tuh di bab sebelumnya. Kalau kita masuk ke dalam masjid, kita sholat 2 rakaat. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rakaatain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah kamu duduk sehingga kamu sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu tujuannya sholatnya kita sebagai penghormatan terhadap masjid, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat nggak ada waktu terlarangnya buat kita sholat tahiyatul masjid. Biar kata di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat tahiyatul masjid mah boleh-boleh aja kapanpun. Sebab apa? Karena sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim. Artinya munculnya itu sebabnya didahulukan. Ya, karena kita masuk masjid itu kan sebabnya tuh, maka kita sholat. Ya, karena ada sebab yang muqarin, yang sebabnya itu berbarengan sama kita lagi sholat. Mana? Sholat gerhana, kan lagi lempengan gerhana kita sholat, itu namanya berbarengan sebabnya. Ada yang sebabnya mutaakhir, yang diakhirkan, yang mana? Habis kita sholat baru ada sebabnya, mana? Sholat istikharah. Kalau sholat jenazah mutaqaddim apa mutaakhir? Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah mutaakhir mah namanya kita sholat dulu baru ada yang mati namanya. Ada yang mati dulu apa sholat? Ada yang meninggal dulu baru lempengan itu kita sholat. Namanya sebabnya mutaqaddim.
Ya, jadi mau kapanpun yang sebabnya mutaqaddim di waktu-waktu yang dilarang boleh juga sholat. Kecuali yang mutaakhir nggak boleh. Kalau yang sebabnya mutaakhir nggak boleh sholat di waktu-waktu yang dilarang atau diharamkan untuk sholat. Sholat itu tahiyatul masjid jangan sampai enggak. Kalau nggak sempat baca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca berapa kali? 3 kali atau 4 kali. Bagi orang yang belum berwudu, bagi orang yang sudah berwudu bacanya 1 kali udah cukup. 1 kali udah cukup. Wa tusolli tahiyatul masjid, dan kamu sholat akan tahiyatul masjid. Wa tantadhiral muadzina, dan kamu menunggu akan seorang muazzin. Nungguin tuh. Wah, masya Allah tuh. Kita datang ke masjid, orang yang azan aja belum nyampe, kita udah nyampe ke masjid. La ilaha illallah. Susah banget nemuin orang kayak begitu sekarang. Iya. Kecuali emang dia yang megang kuncinya, megang kunci musola, megang kunci masjid, itu nyampe duluan dia. Fatujibahu, kemudian kamu menjawab akan muazin. Kayak yang udah diajarin kemarin, ya. Kita jawab azan. Kan ada tuh di bab sebelumnya. Tsumma taqumu, kemudian kamu berdiri, fatusolli, maka kamu sholat, fatusolli, maka kamu sholat 4 rakaatin, akan 4 rakaat. Sholat tuh 4 rakaat. Kalau udah selesai azan, namanya sholat sunnah qobliyah. Ya, ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat sunnah rawatib qobliyah, yaitu sholat sebelum sholat fardu. Ada ba'diyah, sholat sunnah setelah sholat fardu. Nah, ini dikatakan dalam kitab ini sholat sunnah qobliyah 4 rakaatin, 4 rakaat. Kita sibukkan tuh diri kita di waktu tersebut, di waktu zawal, di waktu tergelincirnya matahari, karena ini adalah afdalu awqatin nahar, sebaik-baiknya waktu di siang hari ketika tergelincirnya matahari. Sebab apa? Karena di waktu tersebut banyak orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak. Sebab apa? Sibuknya dia sama dunia. Yang kerja lempengan istirahat nyari makan. Itu banyak orang yang lalai di situ. Maka di waktu itu kita banyakin ibadah, banyakin zikir, sholat sunnah qobliyah sampai 4 rakaat kita bikin. Ini yang dikatakan, bahkan kita sholat sunnah yang 4 rakaat ini, bagaimana caranya? Boleh 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sholat sunnah itu masna-masna, 2 rakaat berarti 2 kali salam. Ya, masna-masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau kita mau bikin langsung 4 boleh nggak? Silakan, boleh. Kapan kita kerjakannya itu? Akibat zawali, setelah tergelincirnya matahari, berarti udah masuk waktu zuhur. 4 rakaat di sini bukan sholat zuhurnya, tapi sholat sunnah qobliyah zuhur. Sebab karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yutawwiluhunna, memanjangkan sholat yang 4 rakaat ini, dilamain sholat. Sebab apa tadi tuh? Waktu yang afdol, seutama-utamanya waktu siang hari di saat itu. Wa yaqulu, dan berkata Nabi SAW, bersabda Rasulullah, hadza waktun, inilah waktu, tuftahu, yang dibuka, fihi, pada itu waktu, abwabus samai, pintu-pintu langit. Saat itu pintu-pintu langit lagi dibuka tuh, lempengan itu. Fa uhib, maka aku suka, kata Rasulullah, an yurfa'a, bahwa diangkat, li, untukku, fihi, pada waktu tersebut, amalun soleh, amal yang soleh yang dikerjakan, diangkat di waktu tersebut, langsung tembus. Kenapa? Orang pintu langit lagi dibuka di waktu itu. Banyakin
banyakin ibadah, seperti halnya yang diriwayatkan ya oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa di waktu tersebut adalah waktu yang utama di saat tergelincirnya matahari, dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjakan amal-amal yang soleh, termasuk ini ya, salat 4 rakaat qobliyah johor. Wahadhihi, dan adapun ini al-arba'atu, salat yang 4 rakaat qabla zuhri sebelum johor, sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang ditetapkan. Jadi salat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Nah, yang 4 rakaat sebelum johor ini termasuk salat sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kan di dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yusolli lillahi kulla yaumin fintai asyrata rak'atan tatawu'an illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya fintai asyrata, 12 rakaat sholat sunnah gairal faridah, yang bukan sholat fardu, tapi 12 rakaat sholat sunnah dia kerjain setiap harinya, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di sorga. 12 rakaat sehari dikerjain sholat sunnah, Allah diriin, Allah bangunin satu bangunan istana rumah yang indah di sorga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita kerjain tuh begitu, insya Allah. Ya kalau sekali kerjain berarti kan satu rumah tuh sehari. Kalau kita bikin tiap hari, kita bikin, masya Allah, kita punya istana ntar di rumah. Iya, biar kata di sini kita punya rumah reot gitu ya, di sorga kita tabung dengan begini, sholat sunnah 12 rakaat itu jaminannya ada, dibangunkan nanti sorga adalah rumah kita, ada satu istana. Jadi ngebikin rumah di sorga, kita kagak manggil material, kagak. Iya, kagak. Dari sekarang kita udah nabung, udah bikin tuh. Dengan kita sembahyang, kita sholat sunnah 12 rakaat. Apalagi tadi di waktu-waktu yang mulia, seperti tadi dibukakannya pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjain tuh sholat sunnah 4 rakaat. Sambil nungguin imam belum datang, lah kita bikin tuh sholat sunnah 4 rakaat, bikin 2 rakaat berarti 2 kali salam. Fafil khabari, karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man shallahunna, sesungguhnya siapa orang yang sholat 4 rakaat tersebut, fa ahsana, kemudian membaguskan, ruku'ahunna, akan ruku'-ruku'nya, wa sujudahunna, dan sujud-sujudnya, shalla ma'ahu, maka akan ikut sholat bersamanya, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ikut sholat sama dia yang bikin sholat 4 rakaat sebelum johor. Ada kita begitu, malaikat ikut sholat sama kita. Kalau udah malaikat sholat sama kita, itu sholatnya kita bareng tuh nembus sama sholat-sholatnya malaikat yang 70.000 tadi tuh. Udah saat itu pintu langit lagi dibuka sama Allah, lah bareng kita sholatnya sama sholat-sholatnya malaikat yang 70.000. Yastaghfiruna lahu, yang mana 70.000 malaikat itu memohonkan ampunan untuk orang yang sholat 4 rakaat sebelum johor, ilal laili, sampai waktunya malam. Sampai malam hari itu malaikat 70.000 beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum johor. Cakep apa kagak tuh? Belum cakep. Kita kagak bisa kadang begitu. Kita bikin dah ya, seumpama kita dikasih waktu sama Allah, kesempatan, jangan kita sia-siain. Bikin sholat sunnah itu tadi 4 rakaat sebelum johor tuh. Dan jarang-jarang malaikat ikut sholat sama kita.
Bini aja susah ikut sholat sama kita. Bini, ini malaikat ikut sholat sama kita. Ah? Nah, dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa orang yang sholat sebelum johor ini, sholat sunnah qobliyah johor 4 rakaat, ghufira lahu dzunubu yaumih, diampunin dosa-dosanya pada hari itu. Di satu hari itu dia bikin dosa, Allah ampunin dosa-dosanya. Dengan sebab apa tadi? Sholat sunnah 4 rakaat sebelum johor. Bahkan dikatakan pula dalam riwayat lain, orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum johor ini, pahalanya sama halnya dia dengan membebaskan 1 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Artinya, dengan kita sholat 4 rakaat sebelum johor, itu pahalanya kita sama dengan memerdekakan budak dari keturunan yang mulia sekalipun. Lalu sembarang. Berarti kan banyak banget ditinggalin orang begini. Ya. Lah, ibadah tuh lempengan yang banyak ditinggalin orang kita kerjain. Iya. Sebab apa? Lah itu jadi gacauan namanya. Jadi gacauan. Lah kalau orang udah pada punya mah, ya standar umumnya. Tapi kalau lempengan kita punya, orang lain kagak, ngegacauan kita. Betul apa enggak? Zaman dulu kita main gundu, ciklem. Tuh kan ada gacauannya tuh. Kalau gacauan udah keluar, lah semuanya bubar udah. Mau main Apollo, main kotak anuan, hilang semua kalah sama kita. Kalau gacauan udah keluar. Biasanya kan keluar di akhir tuh. Gacauan biar kata udah pada bopak tuh namanya gacauan. Iya orang jiper lihat ya. Iya takut udah. Ya udah gacauan udah keluar udah kalah udah gua. Iya kan begitu. Nah lempengan itu sholat lagi udah dikumpulin. Yang lain pada kagak punya tuh sholat sunnah 4 rakaat sebelum johor. Kita selalu bikin di hadapan itu pada saat itu. Wah dia doang tuh. Masya Allah gacauan tuh. Biar kata dengkul kita pada bopak tuh. Sama sholat sunnah sebelum johor yang 4 rakaat. Tapi namanya gacauan. Ya. Insya Allah kita dikasih kekuatan, istiqomah buat kita buat ini amalan-amalan ibadah seperti ini. Mana tuh dia? Athumma kemudian sholatlah kamu al-fardho akan yang fardu. Akan yang fardu. Mal imami bersama imam. Artinya sholat jamaah kita tuh. Dirikanlah tuh sholat fardu, sholat jamaah kita. Berarti sholat johor di sini. Tsumma sholli ba'dal fardhi, kemudian sholatlah kamu ba'dal fardhi setelah yang fardu, setelah sholat johor, sholat lagi datu kita. Rakaataini 2 rakaat. Berarti namanya sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah johor 4 rakaat. Sholat johor 4 rakaat. Setelah sholat johor kita buat sholat ba'diyah 2 rakaat. Fahuma, maka yang 2 rakaat itu minar rawatib tsabitati, dari sholat rawatib yang ditetapkan. Jadi sholat sunnah 2 rakaat setelah johor itu termasuk adalah sholat sunnah muakkadah, yang emang udah ditekenin, udah ditetepin, itu sholat sunnah yang tadi. Jadi 4 rakaat sebelum johor, ya, 4 rakaat sebelum johor. Kemudian 2 rakaat setelah johor. Udah berapa? 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Berapa tuh? 8. 2 rakaat setelah isya. Berapa tuh? 2 rakaat sebelum subuh. Berapa tuh? Jadi berapa jumlahnya? 12 rakaat. Sholat 12 rakaat tadi yang sunnah, Allah dirikan, Allah bangunkan rumah di sorga. Satu hari kita bikin begitu. Ya. Atau boleh saja kata Rasul sholat sunnah ba'diyah johor ini ditambah 2 rakaat jadi 4. Jadi 4 rakaat kita bikin. Namanya sholat sunnah mah nggak ada batasannya, mau bikin juga berapa.
Ya, ini sholat sunnah 4 rakaat sebelum johor, sholat sunnah rakaat setelah johor 4 kita bikin. Jadi 4 tambah 4 jadi berapa? 8 rakaat sebelum 4, sesudah 4 di waktu johor. Ya. Di dalam riwayat Ummu Habibah bahwa man hafadha ala 4 rakaatin, siapa orang yang dia menjaga sholatnya yang 4 rakaat qabla zuhri, sebelum johor 4 rakaat dia bikin. Wa 4 badaha, dan 4 rakaat setelah johor. Harramahullahu 'alan nar, niscaya Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Tuh, cakep apa kagak? Lah. 4 rakaat sebelum johor, 4 rakaat setelah johor. Imbalannya mana? Allah haramkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat sunnah itu kan kita udah tahu tuh, yang namanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihitung, dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Umpamanya bila mana tuh lagi dihitung, dihisab sholat kita, ternyata ada yang kurang. Mungkin saja kita sholat fardu kurang khusyuk, kurang hadirnya kita punya hati, kurang sempurna, dan yang lain-lain macamnya dah. Sholat fardu kita kurang pas lagi ditimbang, lagi dihisab. Sholat sunnah itu bisa menambal akan kekurangan sholat fardu. Jadi disempurnakan sama sholat sunnah. Maka jangan anggap remeh tuh sholat sunnah. Ya, lempengan kita nggak ada kesibukan di segala macam, bikin sholat sunnah. Jangan terburu-buru, kelar assalamualaikum langsung pergi. Sholat sunnah dulu, ya, manfaatin. Waktunya mah bebas, sholat sunnah mah. Ya, waktunya bebas, mau kapan aja. Bisa nggak sholat sunnah di kodok? Bisa, sholat sunnah di kodok bisa. Karena Nabi SAW pernah diceritakan ketika setelah sholat johor ada beberapa orang rombongan datang menemui Nabi. Nabi disibukkan dengan mereka sehingga datang waktu asar. Setelah sholat asar Nabi sholat 2 rakaat. Padahal di waktu tersebut adalah waktu yang dilarang, diharamkan buat sholat. Kalau orang habis sholat asar kan gak boleh sholat lagi. Tapi Nabi sholat 2 rakaat. Sahabat pada bingung nih, nanya nih sama Rasulullah, ya Rasulullah, kan kagak boleh sholat 2 rakaat sholat setelah sholat asar. Apa kata Rasulullah? Sholat yang dikerjakan tersebut ada sholat kodok daripada sunnah ba'diyah zuhur. Bisa kita bikin berarti. Enggak udah lewat asar, kalau lewat maghrib, oh iya baru ingat tuh tadi ya. Tadi kayaknya johor belum bikin ba'diyah. Bikin dah biar kata di waktu asar. Ya, biar kata di waktu-waktu yang dilarang sekalipun buat sholat kagak apa-apa. Namanya sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang sababnya mutaqaddim. Kemudian lanjut, wala tashtagil, dan jangan kamu sibukkan, dirimu ilal asri, sampai waktu asar, illa, kecuali bita'allumi ilmin, dengan mempelajari akan ilmu. Ngaji lagi habis johor. Makanya banyak masjid-masjid buka kajian ba'da johor. Ini ngamalin ini. Habis sholat johor ada kajian, ada pengajian. Ya, emak-emak pengajian habis johor. Ini ngamalin ini, mama juga. Au i'anati muslimin, atau menolong orang muslim. Wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba di mana hamba tersebut selama itu menolong saudaranya. Jadi selama kita menolong orang lain, Allah bakal bantu kita. Allah bakal nolongin kita. Jadi jangan kita ngerasa susah hidup. Makanya kalau kita hidup lagi ngerasa susah, lempengan itu, sempit nih hidup kita. Keluarin harta, keluarin pikiran, keluarin tenaga. Buat apa ya? Bantu orang. Ntar Allah yang bantu kita. Emang lagi waktu-waktu sulitnya begitu. Duit kagak punya, tapi ada aja orang minta duit sama kita. Tuh,
Itu lempengan gitu kita lagi diuji, kasih aja. Tapi emang kalau lagi nggak ada banget mau jangan ngasih apaan. Ya girangin dah yang lain gini, bikinin kopi kayak aneh nggak punya duit dah, bikinin kopi aja dah ya. Aneh nggak punya ini dah, doa aja dah doa. Yang penting kita bikin girang orang, bantu orang. Au qiraati Qur'anin atau baca Al-Qur'an, au sa'yin atau berusaha bekerja fi ma'asyin di dalam kehidupan untuk dunia, nyari duit, nyari nafkah. Artinya ada kegiatan, jangan bengong aja. Bengong juga biar kata tadi nungguin waktu sholat asar. Lakuin hal-hal yang baik. Zikir, litasta'ina bihi, untuk membantu dirimu, bihi dengan berusaha itu, ala dinika, akan agamamu. Jadi bekerja pun yang kita kejar, yang kita usahakan hasil dari kerjaan kita itu untuk ngebantu urusan agama kita. Itu. Jadi kerja tuh niatin begitu, untuk ngebantu urusan agama kita. Kita kerja nyari duit buat ibadah duit kita. Buat sedekah, buat zakat, buat infak, buat bangun masjid. Niatin begitu, jadi pengusaha, jadi pebisnis, duitnya buat dialirin buat agama, bantu pesantren, bantu pengajian, bantu majlis. Buat begitu kita nyari duit. Insya Allah berkah kehidupan kita. Tsumma sholli arba'a raka'atin qabla al-'asri wallahu a'lam bis-shawab, bisiril Fatihah.